Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan langsung saja kita ulas bersama bagaimana dinamika market di hari ini bersama dengan Nafan Aji Gusta Utama, analis Bina Arta Sekuritas. Selamat sore Mas Nafan. Ya, selamat sore Mas. Sore Mas Nafan. Mas Nafan, ini jika kita lihat market di hari ini begitu ya, IHSG sepertinya cukup ceria. Mas Nafan, apa saja kemudian yang bisa kita jadikan catatan di perdagangan hari ini? Oke, di sini saya mencermati bahwasannya kalau dari eksternal ya, adapun penguatan IHSG dipengaruhi oleh katalis positif dari membaiknya misalnya data makroekonomi dari Tiongkok ya berupa data PPI maksud saya seperti itu. Itu terjadi peningkatan sebesar 0,3% dari minus 0,4%. Kemudian juga di sisi lain juga para pelaku pasar nanti pengumuman data inflasi inti Amerika Serikat yang diproyeksikan akan muat dari 0,1% ke 0,2%. Dan juga di sisi lain juga para pelaku pasar nanti berkaitan dengan power statement dan juga sekaligus juga menanti berkaitan dengan kebijakan moneter ke depannya berupa apa dan juga bagaimana kondisi makroekonomi domestik maupun juga makroekonomi global, kemudian juga berkaitan dengan penanganan COVID-19 misalkan. Kalau sejauh ini saya menilai bahwasannya kasus COVID-19 misalkan di Amerika Serikat yang mulai melandai begitu itu kalau menurut saya itu juga merupakan katalis positif tambahan ya bagi market sehingga para pelaku pasar juga semakin optimis ya untuk masuk ke pasar modal misalkan seperti itu. Kemudian juga di sisi lain para pelaku pasar juga mengapresiasi ya, berkaitan dengan kinerja daripada tren kenaikan harga komoditas begitu ya, sehingga dengan ada tren kenaikan harga komoditas yang semakin positif pun juga ini merupakan sinyal yang kuat bahwasanya recovery perekonomian global pada tahun ini akan tercipta ya, seiring juga dengan adanya pelaksanaan vaksinasi massal secara global, karena juga ketersediaan sebagai vaksin pun juga sudah cukup memadai begitu ya. Jadi otomatis hal tersebut tentunya bisa memberikan optimisme kuat bagi pelaku pasar untuk semakin berani berinvestasi di aset-aset yang beresiko termasuk di pasar modal ini, seperti itu Mas. Oke, jadi optimismenya memang akhirnya semakin tergambar dari aksi pelaku pasar ya Mas Nafan ya. Nah, Iya, tadi ada sisi komoditas yang sebetulnya Mas Nafan juga singgung, saya ingin tanyakan juga, tapi sebelumnya dengan melihat level IHSG terkini, akhirnya proyeksi ke depannya atau peluangnya seperti apa berarti Mas Nafan? Iya, sebenarnya juga para pelaku pasar juga tadi nanti berkaitan dengan power statement, kemudian juga nanti juga besok juga ada European Union Economic Projection ya kalau saya ingat begitu ya, atau Economic Forecast, dan itu pun juga tentunya akan dicermati oleh para pelaku pasar. Dan juga berikutnya mengenai data mingguan US Unemployment Claims pun juga diproyeksikan akan semakin membaik begitu ya kinerjanya, mudah-mudahan hal tersebut bisa memberikan katalis positif khususnya bagi IHSG. Karena sebenarnya sih kalau secara analis teknikal ya di sini pola bullish inside bar pada daily chart ini pun juga masih terlihat begitu ya, sehingga memang seyogianya terdapat level resistensi IHSG yang perlu diuji itu paling dekat di level 6.256 dengan level support terdekat di level 6.179 begitu ya. Walaupun misalkan adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan PPKM mikro di wilayah Jabodetabek yang mudah-mudahan hal tersebut tidak memberikan sentimen negatif bagi pasar, karena kalau menurut saya memang kebijakan tersebut pada kenyataannya pun juga hanya bersifat ya parsial begitu, tidak terlalu membuat market shock juga ya Pak Mas Nafan ya. Jadi memang masih ada pelonggaran juga di beberapa sisi begitu, yang ini juga diharapkan terutama oleh pelaku usaha retail karena ada jam operasional yang ditambah begitu ya. Kemudian juga ada hal-hal lain yang sepertinya juga justru memberikan optimisme baru begitu. Iya, betul sekali Mas. Sementara di pekan ini saja Mas Nafan, besok kan kita tahu hari terakhir perdagangan begitu ya sebelum Jumat ditutup. Besok berarti potensinya menguat kembali kah? Atau justru ada koreksi setelah menguat di hari ini? Ya, paling tidak menguatnya hanya menguat tidak terlalu signifikan ya. Sebab saya mengutarakan untuk resistance tadi di level 6.256 ya. Itu yang paling minimum yang mesti dicapai begitu ya kalau menurut saya dari sisi analis teknikal. Ya, walaupun misalkan dari sisi sentimennya kita berharap misalkan berkaitan dengan optimisme dari global, ya selain itu juga berkaitan dengan stimulus Biden 1,9 triliun
dolar AS tersebut ini kan juga nanti ini masih ditunggu di Senat gitu dalam hal pengesahan gitu ya. Oke. Kalau menurut saya ini penting sekali begitu, ini sangat esensial. Misalkan juga dari dalam negeri ya, meskipun saya melihat dan memang sih saya akui bahwa data makroekonomi domestik masih belum tersedia ya untuk hingga akhir pekan ini ya. Paling tidak para pelaku pasar sedang mengapresiasi komitmen BI dalam meningkatkan kebijakan kuantitatif easing ya. Maksudnya itu kalau saya itu kuantitatif easing pun sudah mencapai 40 triliun rupiah ya dari tahun lalu ke tahun ini begitu ya. Jadi otomatis saya pikir ini tujuannya agar supaya bisa meningkatkan likuiditas demi menggerakkan ekonomi sektorial. Jadi mudah-mudahan hal tersebut bisa memberikan katalis positif dalam menjaga sustainability daripada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya begitu ya. Karena kita berharap untuk kuartal kedua ini mulai terjadi akselerasi daripada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Itu yang kita harapkan tentunya untuk bisa terjadi akselerasi, dan juga tadi ada level-level yang bisa diperhatikan pemirsa dari Mas Nafan, terutama terkait level IHSG terdekat. Kemudian tadi ada sektor komoditas yang sedikit disinggung, langsung saja saya tanyakan dua hal ini Mas Nafan. Tadi ada kelapa sawit yang kita juga sudah informasikan, bagaimana kemudian akhirnya sektor ini apakah cukup menarik terutama dari saham-saham CPO, dan juga ada Antam ini mewakili komoditas pertambangan yang semakin fokus untuk memperkuat bisnis emasnya. Mas Nafwan, saya ingin ke yang pertama dulu, CPO. Adakah yang menarik untuk bisa kita perhatikan? Oke, di sini kalau saya akui bahwasannya tren daripada CPO ya untuk futures-nya memang masih cenderung uptrend begitu ya. Saya akui masih cenderung uptrend. Lagi pula juga tren dari kenaikan tersebut misalkan untuk jangka pendek pun juga saya pikir ini juga dipengaruhi oleh misalkan katalis positif dari misalnya perayaan daripada Imlek, sehingga demikian maka dari itu juga demand di sektor CPO pun juga mengalami penguatan ya, seperti itu. Kemudian juga di sisi lain pun juga kalau kita cermati ya, ini pun juga dari misalkan dari misalkan kondisi cuaca pun juga saya pikir ini juga mendukung daripada kinerja di sektor CPO agar supaya bisa memproduksi sawit yang lebih optimal misalkan seperti itu ya. Tapi untuk tantangannya ya saya pikir mungkin berkaitan dengan adanya kebijakan dari Uni Eropa misalkan dalam rangka tidak memperkenankan agar CPO bisa masuk ke wilayah tersebut karena berkaitan dengan isu lingkungan. Tapi memang hal tersebut juga bisa menurut saya bisa dibahas melalui diplomasi ekonomi misalkan. Dan juga di sisi lain kalau kita melihat dari domestik ya misalkan ya, kita juga menanti ya pelaku pasar tentunya menanti berkaitan dengan implementasi daripada program B40 misalkan maupun juga B50 yang memang sebenarnya ini juga diharapkan agar mampu ya mendongkrak daripada kenaikan demand ya di sektor CPO begitu kalau menurut saya. Karena ini juga saya pikir ini juga sangat esensial ya begitu ya. Belum lagi juga kita akui bahwa kenaikan harga minyak dunia misalkan itu kalau menurut saya pun juga bisa merupakan bisa mendapatkan katalis positif, maksudnya efek domino ekonomi yang positif gitu ya kalau menurut saya, karena ini juga berkaitan dengan meningkatnya tren positif tadi seperti saya sebutkan mengenai adanya trend demand ya. Ini juga berkaitan dengan global recovery gitu. Jadi ini otomatis ini tentunya bisa kita cermati begitu ya. Hal-hal tadi akhirnya tadi akhirnya bisa menjadi tambahan informasi juga begitu ya untuk pemirsa yang mungkin memperhatikan pergerakan sektor agriculture terutama CPO ya Mas Nafan di tengah kondisi saat ini. Sementara masih dari komoditas, tadi yang saya tanyakan juga adalah komoditas mining begitu ya, metal mining, ada aneka tambang di sana, tadi informasinya juga sudah kami sampaikan memperkuat bisnis emasnya untuk jangka panjang Mas Nafan. Lagi-lagi ini membuat Antam semakin menarik atau justru ada hal lain yang bisa kita perhatikan? Ya memang kalau kita cermati bahwasannya misalkan untuk tren kenaikan harga komoditas ya tadi agriculture, kemudian juga ada mining dari beberapa metal yang memang paling secara signifikan bisa mempengaruhi daripada kinerja pertumbuhan produksi emiten ya, juga penjualan
tambang. Tentunya juga kalau misalkan apalagi kalau diperkuat dengan hilirisasi, misalkan kalau Antam berkaitan dengan adanya tuh potensi daripada hilirisasi dalam memproduksi teknikal misalkan. Dan juga di sisi lain kalau dilihat dari tren pada harga emas kalau secara global ya masih cenderung positif ya, meskipun misalkan memang kita akui bahwasannya turbulensi daripada perekonomian global pun juga tentunya masih akan terjadi begitu, sehingga membuat misalkan emas ini juga merupakan aset yang yang bisa dilihat oleh para pelaku investor misalkan, dan tentunya ini juga bisa katakanlah ini untuk Antam sendiri ini bisa menjadikan katalis positif. Terus juga di sisi lain kan kalau Antam itu yang saya ketahui memang sudah masuk ya ke dalam list MSCI Global Standard Index, sehingga ini tentunya bukan katalis positif tambahan gitu ya bagi Antam. Apalagi juga misalkan ke depannya berkaitan dengan hilirisasi, jadi otomatis untuk ke depannya mengenai misalnya kan tadi kan mengenai pembentukan Indonesia Battery Holding ini juga sangat esensial agar supaya misalkan industri elektrik vehicle di tanah itu juga akan bisa berkembang secara optimal. Jadi ini otomatis nanti untuk Antam sebagai bagian dari holding tersebut bisa optimal memacu kinerja daripada produksi misalnya dari bahan baku pertambangan tersebut ya dalam menciptakan produk yang bernilai tinggi misalkan. Jadi kemudian jika kita lihat itu tadi level yang bisa diperhatikan adakah untuk Antam? Ya kalau untuk Antam di sini sebenarnya sudah menguji ya, maksudnya hampir menguji level support dari area gap ya, ini di level 1000. Maaf ya, untuk Antam sebentar. Antam hari ini ditutup di level 2.930, Mas. Oh iya, betul. Oke. Di sini untuk Antam, maaf tadi saya klasifikasi untuk Antam di sini menguat 7,32% ya. Sudah menguji support pada garis moving average 20. Memang sebenarnya kalau secara teknikal ini namanya pola upward bar. Jadi secara teoritis masih terdapat potensi penguatan terhadap Antam gitu kan. Jadi otomatis untuk level resistance yang perlu diuji di sini ada dapat 3090. Oke, ada level resistance di 3090 terdekat untuk aneka tambang. Baik, itu pemirsa untuk aneka tambang dan juga tadi beberapa katalis yang juga bisa diperhatikan. Mas Nafwan, sayang sekali waktu kita terbatas di sore hari ini. Terima kasih banyak Mas Nafwan sudah bergabung bersama kami. Kita jumpa di lain waktu. Iya, terima kasih. Ya pemirsa, demikian IDX Second Session Closing hari ini. Kita akan jumpa kembali esok hari di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Fajroy mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.